Ini kuning-kuning, bekas banjirnya segini. Ini yang bekas banjir ini ada 1 kilo. Ini yang tanah timbun, sifatnya ini eksidensial, yang berlobang-lobang saja. Tolonglah diperhatikan ini, menjadi wewenang kita bersama-sama. Non kong kali kong, kong kali kong. Jembatan yang dibangun 23 miliar, tetapi juga tidak fungsional. Kita berharap bukan kita menafikan pembangunan ini, tapi fungsional ini yang non kong kali kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya turun ke dapil bersama Abangda Kades Sukamaju Bang Mes Darul, dan bersama Abangda juga Sunardi Kades Pematang Benteng, dan ada Pak Gian, ini adalah kaur di desa Pematang Benteng. Kami tepatnya berada di ruas jalan Temiang Bukit Jambu. Dari Temiang Bukit Jambu ini ruas jalan lebih kurang 3 km. Status jalan adalah jalan Pemda. Di ujung jalan tadi Pemda sudah bangunkan 3 tahap jembatan. Kita apresiasi ini sudah menghabiskan uang sekitar 23 miliar dengan pengerjaan 3 tahap. Di bawah sebelum jembatan adalah ada kota kecamatan Batang Peranap, mulai dari desa Seluna, desa Sukamaju, desa Pematang Benteng, desa Pematang, dan desa Kototuo. Nah, jalan ini adalah menjadi salah satu jalan yang menghubungkan Batang Peranap dengan 5 desa yang ada di atas sana. 5 desa adalah desa Sungai Aur, kemudian desa Pesajian, kemudian desa Sencano Jaya, dan desa Peladangan, desa Punti Kayu. Nah, jalan ini selain menghubungkan antara ibu kota kecamatan Batang Peranap menuju 5 desa yang jalan ini juga menjadi salah satu alternatif. Kita tahu problem ke Batang Peranap ini adalah putusnya dari 2017 ruas jalan Dwi Marta menuju ke ibu kota kecamatan Batang Peranap. 2017 sudah putus 1 kali, 2018 putus 1 kali, 2019 putus 2 kali. Nah, jalan inilah menjadi salah satu alternatif Kecamatan Batang Peranap untuk bisa mengeluarkan hasil buah sawit, hasil pertanian, hasil karet, dan segala macamnya. Termasuk masyarakat Batang Peranap yang mempunyai mobil, ini bisa melewati jalan Temiang ini melalui jalan Napal, keluar di Simpang Napal Kecamatan Peranap. Cuman sayang jalan ini adalah jalan Pemda, jembatannya sudah dibangun 23 miliar, tapi jalannya sama seperti kita lihat kondisi di belakang kita ini. Jalan ini kerap terjadi banjir. Ini pengakuan dari Pak Kades yang 2 ini yang mengadukan kepada kita hari ini. Jalan ini sekarang sedang kita perbaiki dengan swakelola. Kita bersama-sama sumbang menyumbang. Karena di jalan ini kalau lagi banjir juga tidak bisa jadikan alternatif, karena sama halnya seperti jalan Batang Peranap yang jalan Dewi Marta. Jalan ini juga tenggelam sampai ke kepala kita sejauh 1 km ini. Nah, maka terputuslah akses 5 desa yang di atas menuju desa Batang Peranap. Jalan Tamiang Bukit Jambu tersebut dilintasi oleh masyarakat 11 desa. Namun jika hari hujan, jalan Tamiang terendam dan airnya mencapai ketinggian 1 meter sepanjang lebih kurang 1 kilometer. Selain sulit dilintasi oleh anak sekolah, jalan tersebut juga mengakibatkan lumpuhnya ekonomi masyarakat jika air sungai Indragiri meluap. Ini kuning-kuning, bekas banjirnya segini. Ini yang bekas banjir ini ada 1 kilo. Saya berharap ini menjadi prioritas pemerintah, karena ini adalah urat nadi daripada Kecamatan Batang Peranap. Nah, ini kebetulan Bapak ini dengan siapa, Pak? Pak Herman. Nah, Pak Herman, ini kalau di tanah Bapak ini sampai di mana, Pak? Sampai tenggelam pondok ini. Ah, ini pondok Bapak ini Dapat sama banjir. Ini. ah. Ini Pak Herman mengatakan di ruas jalan ini setinggi ini banjirnya. Jadi saya berharap betul kepada pemerintah untuk bisa mengupayakan yang 1 kilo ini. Ruas jalan ini ada 3 kilo, tapi saya berharap 1 kilo ini bisa kita tingkatkan sejauh yang Pak Herman katakan ini, sehingga jalan ini fungsional. Jembatan yang kita bangun 23 miliar ini juga tidak menjadi sia-sia. Nah, ini harapan saya. Ini hari ini
kita sudah turunkan beberapa alat berat, beberapa tanah yang kita bayarkan secara swakelola. Kami berharap yang kami keluarkan uang ini dari masyarakat ini bisa menjadi pemicu pemerintah untuk bisa menjadikan ini adalah skala prioritas. Beginilah bentuk jalan di 5 desa di atas, gurunya berasal dari Batang Pranap ataupun dari Pranap. Inilah jalan yang dilewatinya setiap hari. Menurut pengakuan Pak Kades ini jalan ini sudah begini bentuknya, ini sudah termasuk lumayan dibandingkan sebelumnya. Ini kita sudah timbun, dah beberapa hari yang lalu sudah disekrap oleh Pak Kades ini dengan cara swakelola. Kita berharap ke depan ini menjadi prioritas utama sehingga pembangunannya ya Pemda Inhu jangan di kantor sajalah. Lihat masyarakatnya di lapangan macam mana. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Pengakuan dari Bapak Kades ini beberapa kali musrembang ini sudah disampaikan terus, tetapi tidak pernah diindahkan. Camat Batang Pranap mengajukan dana 381 miliar. Masuk nggak jalan ini? Nah, ini menurut saya Kecamatan Batang Pranap ini menjadi harus skala prioritas. Prihatin kita. Ini dalam bentuk seperti ini, Pak Kades bilang ini sudah termasuk kondisi bagus. Menurut saya ini memang harus menjadi skala prioritas kita di Dinas PUPR. Saya berharap bukan hanya ditinggikan tapi juga ditingkatkan fungsi jalan kita, karena masyarakat 9.000 jiwa lebih masyarakat Kecamatan Batang Pranap ini membutuhkan pelayanan jalan ini, karena jalan ini adalah betul-betul menjadi penghubung antara beberapa desa. Itu di depan ada alat berat, memang sengaja kita sewa untuk menangani sifatnya yang darurat. Nah, ke depan alat ini kita sewa, ada bomak, ada ekskavator, ada mobil dan truk. Begitu juga dengan motor glider. Kita berharap seminggu ke depan ini memang kita patungan Pak Kades dengan beberapa masyarakat desa ini, kita patungan macam mana lagi. Inilah inisiatif ataupun upaya yang bisa kami lakukan di desa ini yang dikoordinator oleh Pak Kades Benteng, Bang Sunardi. Saya berharap Kepala Dinas PU untuk bisa meleklah kepada masyarakatnya. Jangan di kantor aja. Tengok masyarakat mana yang benar-benar membutuhkan. Apalah artinya kita berbicara pembangunan kalau masyarakat kita di desa ini lain yang diinginkan, lain yang dibangun. Nah, ini bukankah begitu Pak Kades? Ya, benar. Ini lain yang dibutuhkan. Ini pengakuan dari Pak Kades berdua nih tadi. Ada jalan di sana dengan nilai aspal 14 miliar. 14 miliar. Nah, tapi tidak fungsional. Ada jembatan yang dibangun 23 miliar, tetapi juga tidak fungsional. Kita berharap bukan kita menafikan pembangunan ini, tapi fungsional ini yang jauh yang kita harapkan ke depan. Kami sedang berada di jembatan Benteng Lestari, jembatan yang menyeberangi Sungai Batang Pranap. Inilah yang kami masukkan desa Temyang tadi. Tapi jembatan yang kita bangun 23 miliar yang 3 tahap ini belum bisa bermanfaat secara fungsional, karena menurut pengakuan orang Kades ini setelah bibir operate terakhir dari jembatan ini menuju 5 desa yang di atas itu, inilah yang tenggelam yang kita saksikan tadi. Ada 1 kilo jalan yang tenggelam. Jadi kita berharap supaya 23 miliar jembatan ini juga tidak sia-sia, supaya jalan ini memang perlu fungsional. Ya, setelah jembatan ini memang perlu ditimbun sebanyak 1 kilo, perlu ditinggikan lebih kurang 1 sampai 1,5 meter. Ini harapan kita ke depan, supaya tidak ada yang sia-sia kita bangun di negeri kita ini. Ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Bravo PUPR Inhu.